Kita bahas lebih dalam malam ini, pemirsa. Sudah bergabung bersama kami ekonom PIPS Profesor Antoni Budiawan. Selamat malam Pak Antoni, Assalamualaikum. Selamat malam. Baik Pak Antoni, terima kasih ya Pak sudah berkenan untuk berbagi di Sindo Prime. Jadi peran dari anak Riza Khalid, Muhammad Khairi Adrianto Riza ini adalah dugaannya ya Pak ya. Berarti dia memonopoli sistem pelelangan ya Pak Antoni ya. Tuduhannya seperti itu Pak Antoni. Ya, iya. Ini kita pertama adalah dikagetkan oleh awalnya adalah bombastis sekali ya, kerugian negara 189 triliun per tahun karena ada BBM oplosan. Ternyata dari dakwaan yang kemarin itu ternyata bukan BBM oplosan yang dikemukakan, yaitu adanya penyewaan mengenai 2 kapal tanker. Nah, jadi di sini sudah terlalu menyimpang dari yang awal. Terus yang kedua adalah ini patut dipertanyakan bahwa tadi kita dengar bahwa karena pengaturannya salah satu harus berbendera Indonesia dan sehingga kapal asing tidak bisa mengikuti lelang. Nah, itu adalah inti dari utamanya. Tapi kalau kita lihat, sepertinya jaksa kurang memahami mengenai industri perkapalan, terutama untuk di dalam negeri. Yaitu bahwa ada sistem yang namanya peraturan kabotase. Nah, di mana bahwa perairan, untuk perairan antar pelabuhan di Indonesia, itu harus diangkut oleh berbendera Indonesia, tidak boleh bendera asing. Itu pertama. Sistem kabotage ini adalah berlaku di seluruh dunia, sehingga di Amerika pun harus berbendera Amerika yang boleh mengangkut kargo minyak di dalam negeri Amerika. Begitu juga di Jepang. Jadi semuanya menganut itu gitu. Jadi kelihatannya jaksa ini kurang mengerti mengenai keperluan untuk industri perkapalan. Bahwa itu sudah jelas bahwa ini adalah pengangkutan domestik harus berbendera Indonesia. Dan kita lihat pasti juga ada tender-tender lainnya dari Pertamina mewajibkan itu. Nah, kalau ada mewajibkan itu, artinya bahwa di sini tidak ada pelanggaran. Demikian. Berarti apakah kalau saya bisa simpulkan tuduhan bahwa ini membatasi ruang kapal asing hingga terjadi monopoli untuk bisa ikut lelang, justru itu tidak menyalahi aturan. Apakah boleh saya simpulkan demikian? Benar, justru tidak menyalahi peraturan selama ini adalah untuk angkutan dalam negeri. Selama untuk angkutan dalam negeri. Kalau begitu yang saat ini disasar, bisakah dibilang salah alamat, Prof? Iya, jelas ini salah alamat. Kalau dibilang bahwa pengaturannya membatasi itu dan untuk angkutan dalam negeri, justru ini harus dipertahankan. Jangan sampai sistem kabotage ini yang sudah diatur sedemikian rupa untuk melindungi perindustrian industri perkapalan di dalam negeri ini dihancurkan oleh tuduhan ini. Gitu. Pak Antoni, kalau begitu peran dari anak Riza Khalid Khairi Adrianto Riza ini apa yang didakwaan yang dituduhkan dalam perkara ini sebenarnya? Iya, itulah perkara ini adalah salah alamat karena dianggapnya ada pengaturan. Itu pertama. Ya, pelanggaran perbuatan melawan hukumnya kan itu. Lalu kemudian akibat dari situ ada katanya ada kerugian keuangan negara. Nah, ini yang komponen kedua. Kerugian keuangan negaranya bagaimana gitu? Bahwa diaturnya dari mana? Bahkan yang kita mendengar dari persidangan ini bahwa tarif untuk di luar negeri itu justru lebih mahal dari yang dikenakan. Gitu. Dan seandainya pun tarif di dalam negeri dikenakan lebih mahal dari luar negeri, itu sudah maklum karena kita menganut sistem kabotage. Sistem kabotage Indonesia adalah membuat tarif di dalam angkutan dalam negeri itu menjadi lebih mahal gitu. Karena di luar negeri tidak ada pajak, di sini ada pajak dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada juga saya baca salah satu yang dituduhkan, jaksa penuntut umum menjelaskan unsur melawan hukum dalam kontrak kerjasama antara PT Pertamina dengan PT OTM. Salah satunya ini didapatkan dari penjelasan
Ex-Dirut PT Pertamina Karina Gustiawan dihadirkan sebagai saksi bahwa ada surat perjanjian kerjasama diteken PT Pertamina tidak membutuhkan tangki penyimpanan minyak tambahan, akan tetapi ini dikondisikan seolah-olah Pertamina membutuhkan tangki merak milik PT OTM. Bagaimana itu Pak Antoni? Nah, begini, ini mengenai OTM itu adalah untuk terminal penimbunan penyimpanan BBM. Ya, jadi di sini Pertamina memerlukan itu. Di mana kalau Pertamina tidak memerlukan itu, pertama Pertamina harus menyimpan itu di mana. Dia harus ada misalkan 3 minggu persediaan BBM yang sekarang ini tidak sampai 3 minggu. Gitu. Terus yang kedua, kalau itu tidak diperlukan, yang saya tahu sampai sekarang masih digunakan gitu, tanpa biaya, tanpa ini. Jadi ini bagaimana? Jadi tidak konsisten seperti yang tidak dibutuhkan. Ini OTM ini orbit ya, terminal itu sekarang disita lalu tapi digunakan gitu. Nah ini yang tidak konsisten. Dan kedua adalah bahwa penyimpanan ini memang diberikan secara eksklusif kepada Pertamina atau tidak eksklusif itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Tetapi kita lihat bahwa kalau nggak salah ada juga yang namanya di situ kemahalan. Nah sekali lagi dianggapnya bahwa perhitungan kerugian negara itu beberapa kali dianggapnya kemahalan gitu. Padahal di dalam tindak pidana korupsi harusnya yang diutamakan adalah penyogokkan suap kepada pejabat yang mengatur. Bagaimana kalau tidak ada suap yang dilakukan, apa sebetulnya yang bisa mendorong pejabat itu mau dipaksa oleh suatu perusahaan untuk menandatangani itu? Jadi di sini aja tidak logis gitu, bahwa ada pejabat untuk dipaksa tetapi tidak mendapatkan keuntungan pribadi. Nah ini yang harus dilihat. Kalau ini tidak ada aliran dana, ini harusnya otomatis ini selesai gitu. Seperti yang ada di kasus-kasus Tom Lembong ya, dan Ira Puspadewi. Nah itu juga tidak ada aliran dana. Tetapi kenapa kemudian disangkakan? Nah kita lihat tindak pidana korupsi sebelum-sebelumnya mengutamakan ada aliran dana. Nah disitulah yang menjadi tindak pidana korupsi, bahwa itu dia memperkaya diri sendiri gitu. Tapi bukan memperkaya diri orang lain tanpa ada motif untuk memperkaya diri sendiri. Ini kan hampir tidak mungkin gitu. Nah itu, jadi di situ mens reanya atau niat jahatnya itu sebenarnya tidak ada dari pejabat itu. Tetapi dalam kasus ini meskipun itu tetap pengusahanya dikriminalisasi, ya saya menyebutnya kriminalisasi yang seharusnya tidak ada kriminal, tetapi diadakan seperti perusahaan gula yang dalam kasus Tom Lembong atau dalam kasus Ira Puspadewi terhadap pihak-pihak lainnya gitu, yang diselamatkan atau yang diselamatkan lah ya. Pada saat itu cuma dirut ASDP, Ira Puspadewi dan Tom Lembong. Yang lainnya dihukum. Seharusnya tidak ada kasus ini. Berarti di kasus ini dugaan korupsi minyak Pertamina yang dikupas yang menyangkutkan tersangka Kerry Khalid, mens reanya itu masih tanda tanya ya Pak Antoni? Iya, tanda tanya karena dia tidak menyuap. Kalau dia tidak menyuap, ini harus dilihat bahwa di sini dari kedua belah pihak tidak ada niat jahat untuk ke situ. Baik, bicara soal niat jahat kita akan dengar langsung dari Kerry Khalid ya. Bukan langsung tapi dalam sidang November lalu. Kerry bersikeras penyewaan terminal BBM merupakan hasil usahanya sendiri tanpa adanya kaitan dengan ayahnya Riza Khalid. Kita simak berikut ini Pak Antoni dan juga pemirsa. Kegiatan saya ini hanya sewa menyewa terminal BBM antara saya dengan Pertamina. Usaha ini adalah usaha saya sendiri. Ya, saya kutip tadi ya Pak Antoni ya, saya hanya sewa menyewa dengan Pertamina usaha sendiri. Berarti dari statement tersebut tidak ada arah bahwa ini dengan mengalokasikan dana-dana tertentu untuk memastikan bahwa perusahaan dia yang tetap terpilih. Tidak ada arah ke situ ya Pak ya. Karena saya dengar juga informasi yang didapatkan nih Pak Antoni bahwa jaksa menggali posisi kapal milik PT JMN yakni Jenggala Banggo
yang juga menjadi kriteria masuk salah satu peserta tender. Jadi digali-gali terus nih Pak, perusahaan-perusahaan ini mengapa dipilih begitu Pak? Menurut Anda bagaimana? Ya, saya rasa begini, ini di dalam industri perkapalan penyewaan ini memang tidak sederhana. Kadangkala kapal yang dibutuhkan itu tidak ada gitu. Kadang-kadang cuma ada satu, cuma ada dua gitu. Itu banyak terjadi gitu. Tetapi kita lihat apakah harga yang ditetapkan itu terlalu over atau tidak gitu. Banyak sekali Pertamina itu melakukan tender-tender, dia harus pulang karena tidak ada peserta. Sekarang berapa banyak gas tanker untuk gas, kapal tanker untuk gas, itu sangat sedikit gitu. Dan pada saat dibutuhkan, ya itu mungkin ada cuma satu atau dua kapal yang ada. Dan kapal asing memang tidak boleh karena ada sistem kabotage. Nah ini yang harus kita dalami gitu, ini yang harus jaksa dalami gitu. Bahwa benar apa tidak, siapa pemilik gas itu, kita bisa data semua perusahaannya yang di dalam negeri, dan apakah kapal itu sekarang pada saat itu disewakan atau tidak kepada pihak lain. Nah itu yang kita harus lakukan. Dan yang kedua adalah apakah nilai sewa ini memang masuk akal atau tidak. Saya rasa begitu ya. Berarti kalau pernyataan bahwa jaksa mencecar beberapa saksi dan mendalami soal alasan Pertamina sewa kapal milik Ana Riza Khalid, sebenarnya menyewanya itu ya seperti B2B aja ya Pak Antoni ya? Ya memang B2B, tapi memang mereka selalu Pertamina itu akan mengumumkan ada tender. Dan dilihat apakah ada publikasi itu apa tidak gitu. Kalau tidak ada publikasi, tiba-tiba ujuk-ujuk menetapkan peserta atau pemenang atau itu yang langsung, diragukan itu ya. memang menyalahi. Kecuali sudah dilakukan beberapa kali dan gagal karena tidak ada kapal yang tersedia di pasar. Lalu kemudian pada saat itu disepakati untuk negosiasi. Nah, itu pun dibolehkan gitu, mengingat kebutuhan dari Pertamina. Baik, menarik nih Pak Antoni, berarti kita masih nunggu ya pembuktian fakta-fakta apa yang akan diungkap oleh jaksa. Kalau memang yang disampaikan Pak Tony tadi sebenarnya ya ini memang sewajarnya seperti itu berjalannya ya Pak Antoni ya. Tapi mengapa ini dipersoalkan bahkan masuk dalam persidangan begitu. Nanti ketika fakta-fakta diungkap lagi, izin kita bisa dialog lagi ya Pak Antoni ya. Terima kasih banyak ya Pak Antoni sudah berbagi bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menyerahkan uang senilai 6,6 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah. Ini dia pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir di sana. Tumpukan uang, nggak tahu beratnya berapa ya. Tapi mayoritas semuanya pecahan Rp100.000 semua tuh. Dan bahkan memenuhi lobi gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Totalnya 6,6 triliun rupiah. 6,6 triliun rupiah. Uang-uang ini pemirsa hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH. Serta hasil penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Penertiban kawasan hutan dan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara. Pada hari yang baik ini pula sebagai wujud pertanggungan jawab kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar 6 triliun 625 miliar 294 juta 190.469,74 sen yang merupakan 1. Hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai 2 triliun 344 miliar 965 juta 750 ribu rupiah yang berasal dari 20 perusahaan sawit, 1 perusahaan tambang nikel. 2. Hasil penyelamatan keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung senilai 4 triliun 280 miliar 328 juta 440 ribu 469 rupiah 74 sen yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dalam perkara impor gula. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini
bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Baru ujung. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah nomics. Berani melecehkan, berani menghina negara kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka. Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut uang senilai 6,6 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara yang diserahkan Satgas PKH akan digunakan untuk menambal defisit APBN. Purbaya optimis tambahan uang tersebut mampu menjaga defisit APBN tetap di bawah 3%. Saya bertanya geser permintaannya ke mobil tradisional apa tergantung kita seperti apa. Makanya saya pelajari dulu apa sih insentifnya dan kira-kira proposalnya ke penjual mobil seperti apa, penjual motor seperti apa. Dan